kembali lagi bersama saya di channelnya Muhammad Candi. Terima kasih khususnya teman-teman yang telah subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman semuanya. Terima kasih saya bilang sekali lagi. Khususnya bagi teman-teman yang baru lihat channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya ingin sharing kepada teman-teman semuanya. Mungkin ada beberapa hal di tempatnya teman-teman, di kampung, di daerah, di pelosok, ataupun di kota, ataupun di global. Karena di sini saya akan membahas tentang global. Karena mungkin ada beberapa hal yang sama di pedesaan ataupun di perkotaan. Baik teman-teman semuanya, di sini saya ingin membahas tentang tata cara. Banyak sekali tata cara anak muda itu mengambil kata-kata gaul ataupun mengambil tata-tata cara ataupun mengambil bahasa yang kurang tepat untuk di saat itu. Baik teman-teman semuanya, di sini saya bukannya menggurui teman-teman semuanya, mungkin teman-teman semuanya sudah paham ataupun sudah tahu tentang tata cara yang baik dan benar. Baik, saya akan menjelaskan tata cara yang baik dan benar, khususnya anak muda, karena anak muda juga yang wajibnya ya dia harus sukses, yang kedua dia harus mendapatkan pekerjaan, yang ketiganya harus tata cara, tata bahasa, dan juga yang harus dilengkapi tiga ini yang baik-baiknya semuanya. Kita semuanya harus ada tata bahasa, harus ada tata cara. Karena kenapa? Saat kita bilang dia sudah sukses tapi tata bahasa dia jelek ataupun tata bahasa dia kurang bagus, kurang enak didengar saat dia berbicara, dia pasti mengatakan orang kiri kanan dia ataupun mengatakan si A, si B, si C, si D. Kalau bisa yang lebih baik lagi, dia sudah sukses tapi tata bahasa dia baik, bagus, kan itu lebih enak dan juga lebih tepat untuk teman-teman semuanya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sih tata cara anak muda yang baik dan benar. Salah satunya kita kan dari kecil, dari SD, mungkin ada yang dari TK, SD, SMP, SMK, kuliah, mungkin kan sudah dijelaskan tata bahasa yang baik dan benar itu bagaimana. Saat kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari umur kita, itu harus berbicaranya bagaimana, kita harus menyikapinya bagaimana. Lalu saat kita bertemu dengan seumuran dengan kita semua itu bagaimana, tata bahasanya yang bagusnya bagaimana. Lalu saat kita bertemu adik-adik yang di bawah umur kita itu tata bahasanya bagaimana, sikapnya harus bagaimana, itu kan harus semuanya harus ada fase-fasenya, harus ada konsepnya juga. Karena kenapa? Saat kita sudah tata bahasa yang baik dan benar, itu akan dilihat orang, akan diperhatikan orang, kan enak. Itu kok anak itu bagus sekali tata bahasanya, kok dia sopan sekali. Kan kita juga saat mendengarkan tata bahasa seperti itu kan enak juga. Baik khususnya anak muda, mungkin untuk kalian yang telah terlanjur dengan bahasa-bahasa yang mungkin sedang populer pada saat ini, tetapi teman-teman semuanya ingat dengan bahasa kita yang pernah kita diajarkan di sekolahan, di organisasi, mungkin salah satunya mungkin di masyarakat. Teman-teman semuanya, kita itu boleh kita mencari informasi, boleh kita mencari kata-kata yang bagus, kata-kata yang unik, itu boleh, gak ada salah sama sekali. Tapi kita harus bisa ataupun pintar-pintar menaruh bahasa itu ya dimana saat kita harus keluarkan, dimana kata-kata itu yang tidak harus kita keluarkan. Karena dari tata bahasa kita bisa memberikan ataupun memberikan contoh kepada orang lain bahwa sikap kita ini nggak bagus. Nah, kalau bisa teman-teman semuanya harus pintar-pintar dalam mengambil tata bahasa ataupun cara. Nah, cara ini kebanyakan orang memang dibilang mudah, tapi saat dijalankan itu sulit. Tetapi teman-teman semuanya, kalau teman-teman berusaha, kalau teman-teman yakin, dan juga teman-teman mau lebih baik lagi dari sekarang,
teman-teman, saya yakin semuanya pasti bisa. Karena kenapa? Pada dasarnya kita dari kecil ataupun dari jenjang sekolah, kita sudah diajarkan ke hal yang positif. Nah, saat kita melanjut jenjang yang lebih tinggi lagi ataupun jenjang yang lebih sosial lagi, itu kan banyak dari pergaulan kiri kanan kita. Itu kan kita mendapatkan bahasa-bahasa yang terbaru, mendapatkan tata cara yang terbaru, tapi kita biasanya lupa cara mengontrol kata-kata ini, lupa cara menempatkan kata-kata ini. Nah, di sini saya bikinkan channel ini terutama sebelum kita menuju jenjang kerja, sebelum kita menuju jenjang selanjutnya. Yang terbaiknya kita perbaiki dulu tata bahasa kita, tata cara kita. Lalu saat kita di tempat si A dan si A atau si B, si C, kita harus bisa menghormati satu sama lainnya. Karena kenapa? Saat kita sudah menghormati satu sama lainnya, berarti kita sudah, itu kan semuanya sudah keluarga, tapi kita ada batasan-batasan, terutamanya saat tata bahasa ini. Ada yang Islam itu harus kita saat berjumpa kita harus tegur sapa, yang terutamanya adalah salim. Nah, kalau yang non Islam mungkin ada beberapa hal yang tradisi dia, ada beberapa hal yang dari pendapat dia yang baik. Itu juga kita harus saling menghormati, itu juga kita harus mempelajari tata bahasanya. Nggak mungkin kan saat kita bertemu dengan orang non Islam ataupun Islam, kita menggunakan tata bahasa yang mungkin nggak ada di kata-kata Islam atau non Islam ini. Kita harus menyesuaikan, tapi kita harus menghormati juga. Nggak boleh kita saling hina, karena kita semuanya saling melengkapkan satu sama lainnya. Yang terutama kita semuanya masih keluarga. Oke teman-teman, di sini sampai channel saya yang saya bikin untuk teman-teman semuanya. Memang channel ini saya bikin nggak terlalu memberikan hal-hal yang khususnya anak muda itu harus sukses, tapi di sini saya membikinkan channel untuk sebelum teman-teman melanjutkan jenjang selanjutnya, teman-teman harus paham dulu dengan tata bahasa. Karena kenapa teman-teman? Tata bahasa ini yang bisa mencerminkan diri kita. Oke, sampai jumpa, bertemu lagi di channel selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, lalu share juga kepada teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa di channel selanjutnya.